Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 1 sampai 7. Salam berbahagia di akhir bulan November penghujung, mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk menjalani bulan berikutnya. Baik, langsung saja, saya Zainal Masuri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini akan memaparkan kaitannya dengan tugas aksi nyata modul 1.2 yang mana di dalamnya ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Langsung saja, terkait dengan tujuan pembelajaran khusus yang dilakukan, tentunya seorang guru penggerak itu harus melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang jelas kita sebelum melaksanakan segala sesuatu harus paham dan mengerti dulu tujuannya kemana dan mau jadi apa. Langsung saja terkait dengan nilai peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ya. Yang pertama ini ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan yang terakhir ada inovatif. Sedangkan untuk perannya, guru penggerak itu yang pertama mampu menjadi pemimpin pembelajaran serta menjadi celah bagi guru lain dan harus mendorong kolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir ini menggerakkan komunitas praktisi. Dari nilai-nilai dan peran guru penggerak nanti akan saya jabarkan melalui tayangan baik video maupun foto secara sekilas. Mungkin nanti bisa menjadi gambaran terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini yang pertama, berpihak pada murid. Saya memberikan contoh di sekolah saya adalah hafalan juz amma. Hafalan juz amma ini merupakan penanaman karakter disiplin tanggung jawab yang merupakan upaya paling efektif menyiapkan generasi yang religius. Hal tersebut merupakan program pendidikan sekolah untuk tanaman karakter kecil. Murid dan murid tersebut bukan sebagai penuntut istilahnya, untuk kegiatan-kegiatan ini nanti supaya menjelaskan dari ayat per ayat seperti itu. Ini hafalan bersama. Terus yang kedua, ada peduli lingkungan sekolah. Ini bisa dikategorikan masuk dalam nilai guru penggerak mandiri. Karena apa? Kegiatan ini siswa diberi kebebasan, keleluasaan secara mandiri dan tanggung jawab untuk berkolaborasi dengan teman-temannya menciptakan lingkungan sekolah, utamanya berfokus pada taman sekolah ini. Jadi setiap pagi anak-anak itu ketika ke sekolah, yang pertama kali dilaksanakan setelah meletakkan tas di kelas itu adalah bersih-bersih dan merapikan taman depan sekolah. Ini sudah berjalan insya Allah dan dapat disaksikan secara langsung. Kehijauan depan kelas ini sudah lumayan memberi kenyamanan anak-anak ketika berada di teras ataupun di dalam kelas. Yang dulunya beduk lebu itu sering ke teras dan masuk kelas, sekarang volumenya sudah berkurang. Ini yang merupakan wujud nilai dari mandiri diterapkan dalam kegiatan peduli lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk kolaboratif, ini saya mencontohkan diri saya sendiri. Kalau untuk siswa jelas ada dinamika kelompok dan lain sebagainya seperti tadi. Kolaborasi dengan teman sejawat, ini sering saya lakukan ketika saya mau melaksanakan kegiatan, membuat program dulu, gambaran, tim kecil istilahnya seperti itulah. Setelah saya berkolaborasi dengan teman sejawat membuat sebuah rancangan kegiatan, aksi nyata dan lain sebagainya, ini tentunya harus didukung sepenuhnya
oleh pimpinan atau stakeholder tertinggi di sekolah, yakni kepala sekolah. Dan saya mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dalam rangka mencari dukungan dan menyampaikan program. Program itu kalau sudah didukung oleh stakeholder, insya Allah jalannya akan mulus. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan komunitas praktisi. Saya aktif di organisasi pendidikan, yakni PGRI. Itu sebagai tim kecil yang menjalankan kegiatan. Selain PGRI, saya pramuka juga sebagai ketua harian. Ini sudah juga aktif. Kalau di KKG Gugus, saya sebagai ketua KKG Gugus. Insya Allah juga aktif. Ini terkait dengan kolaboratif. Selanjutnya reflektif. Ini jelas seorang guru itu harus peka dalam keadaan, harus peka dengan siswa, harus peka dengan situasi ketika menyampaikan pembelajaran. Saya selalu melihat anak-anak itu setiap pagi sebelum melaksanakan kegiatan, setidaknya ada proses sebuah kontrak kecil belajar lah dalam satu hari itu. Apa tuh yang mereka hendaki, apa yang mereka inginkan. Biar nanti kita sejalan ketika dalam satu hari menyampaikan kegiatan belajar mengajar itu, siswa juga nyaman, saya juga tenang ketika menyampaikan materi. Saya buat dinamika kelompok kadang-kadang untuk menghilangkan kejenuhan, karena saya harus reflektif dengan siswa. Selanjutnya terkait dengan inovatif. Ini kebetulan di sekolah saya itu sudah ada kegiatan ekstra, namun sempat vakum berapa bulan seperti itu karena pandemi, 2 tahun mungkin kemarin ya. Nah ini saya berusaha mengaktifkan kembali inovasi baru lah, istilahnya seperti itu. Yang dulu drum band itu hanya ditampilkan ketika mau ada event, sekarang dijadikan program rutin latihan untuk menambah semangat siswa dan juga untuk memiliki tujuan lah, merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa dalam menyelesaikan kegiatan ekstra. Insya Allah anak itu kalau terpenuhi ekstrakurikulernya, pembelajaran intranya juga mudah nanti ketika guru menyampaikan. Selanjutnya peran guru penggerak. Nah ini untuk saya. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi COS bagi guru lain, mendorong kolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas. Ini nanti ada beberapa yang video secara langsung, tidak perlu saya komentari karena suaranya berbenturan dengan suara aslinya di video tersebut. Yang pertama, ini adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Di situ nampak jelas menjadi pemimpin pembelajaran ini. Di kelas, saya juga melaksanakan pembelajaran seperti di gambar itu. Di lapangan juga seperti itu. Baju oranye, secara langsung melaksanakan kegiatan sebagai pemimpin pembelajaran. Menghandle utamalah di situ. Tentunya tidak meninggalkan dengan nilai-nilai menuntun, membersamai, dan mendorong tadi. Itu juga hal penting sebagai peran guru penggerak. Dan yang kedua adalah menjadi kelas bagi guru lain. Ini langsung saja contohnya berbentuk video. Seperti itu, dalam rangka penyampaian sosialisasi kurikulum merdeka. Sudah sekian yang saya menyampaikan pada hasil juga. Ini menurut saya juga kegiatan yang menjadi COS bagi guru yang lain. Dalam rangka. Terus ada lagi mendorong kolaborasi. Nah ini saya sering, karena aktivis ya, di tingkat kecamatan, tingkat sekolah, bahkan di luar forum dunia pendidikan, saya sering mendorong kolaborasi bersama dengan teman-teman atau kegiatan yang sudah ada tapi sempat vakum itu bergerak kembali. Yang atas seragam keki ini adalah ketika mau melaksanakan kegiatan
HUT PGRI Sekutha Kulon 5 kecamatan. Di situ saya juga sebagai tim inti yang merupakan mendorong kolaborasi bersama demi lancarnya kegiatan. Terus ini yang tadi dijelaskan di awal untuk yang 3 itu, sedangkan yang baju hitam dan sebagainya itu kolaborasi bersama dengan teman-teman CGP Angkatan 7 ketika Loka Karya 1 kemarin. Setelah itu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini seorang guru kan harus mempunyai keyakinan bahwa siswa-siswanya kelak akan menjadi seorang pemimpin semuanya, baik itu pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, atau skop yang lebih luas lagi. Maka di sini kita harus menanamkan sejak kecil, sejak dini, bahwa murid ini memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ini harus kita pupuk seperti itu. Dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini ada 2 contoh yang saya tuangkan. Yang pertama, sebagai anggota PGRI, itu insya Allah saya aktif. Dan yang satu adalah sebagai ketua KKG, bersama-sama dengan stakeholder di tingkat kecamatan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan di skopnya kecamatan. Ini untuk ketua KKG. Dari beberapa rangkaian tersebut, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran antara nilai dan peran guru penggerak yang saya paparkan di tugas aksi nyata 1.2. Terkait dengan perasaan saya saat ini ketika terrekrut di calon guru penggerak ini, tentunya terharu. Terharunya begini, awalnya saya ini dulu berangkat kan tidak dengan semangat yang menggebu-gebu, hanya memenuhi tugas atau menjaga amanah dari atasan, namun ternyata kok malah terlaksana dan bisa terjaring di calon guru penggerak ini. Setelah itu saya merenung dan menjadi tersadarkan diri. Ternyata dari pelatihan guru penggerak ini konsepnya luar biasa. Serius, ini sangat luar biasa. Apalagi setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya seorang guru itu harus melaksanakan pembelajaran berdasarkan triloginya Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, dan berpikir bahwa anak itu mempunyai kodrat sejak lahir yang mana guru harus membersamai untuk memperjelas kodrat yang masih sama-sama tersebut. Saya menjadi sadar, apalagi ketika melaksanakan aksi nyata, ternyata selama ini jauh dari yang diharapkan anak-anak, dan mulai paham dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan. Ternyata mungkin seperti inilah yang diharapkan peserta didik untuk kenyamanan belajar, untuk mereka biar merasa lebih dihargai. Dengan kita melaksanakan konsep pembelajaran berdiferensiasi, mereka akan tersentuh dengan integrasi sosial emosional dalam pembelajaran. Tentunya menjadi lebih menyenangkan, lebih suasana kelas lebih aktif dengan penanaman budaya positif kesepakatan kelas. Segala harapan dan cita-cita yang diangankan tentang konsep kelas ideal dapat terakomodir ketika saya mengikuti CGP di Angkatan 7 ini. Setelah berjalannya waktu, kurang lebih 3 bulan, saya menerapkan pembelajaran di kelas selama menjadi CGP ini. Tentunya sifat manusia kan seperti itu. Sambil jalan, sambil berpikir, ketika sudah berjalan mendapatkan ide atau gagasan yang harus diterapkan. Kuduning ini loh. Nah ini, setelah saya mengikuti CGP sampai di tahap ini, ternyata muncullah bersamaan dengan jalannya waktu ini gagasan-gagasan atau ide dari diri saya. Mudah-mudahan menjadi motivasi ke depannya. Saya ingin menginovasi strategi pembelajaran, strategi mengajar agar pembelajaran itu lebih menyenangkan serta lebih menarik lagi. Tentunya dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan relevan untuk memunculkan inovasi-inovasi baru agar lebih berkembang lagi.
ini terkait dengan saya dan ingin menularkan kepada teman-teman yang ada di sekitar saya, teman sejawat dan lain sebagainya. Ternyata dengan mengikuti guru penggerak ini banyak penyegaran lah. Istilahnya kita sudah kuliah dulu waktu sebelum menjadi guru dan sempat berhenti melaksanakan tugas ini, maka tergugah kembali semangat kita untuk bergerak dan inovasi lagi ketika seperti menjadi mahasiswa dulu. Luar biasa ini, serius. Saya mengharapkan satu sekolah itu kalau bisa menjadi guru penggerak semuanya, nanti insya Allah pembelajaran dan sekolah akan mudah jalannya, menjadi seimbang untuk mencapai tujuan atau visi misi sekolah yang lebih baik lagi. Selanjutnya terkait dengan pengalaman dan pembelajaran dalam bentuk catatan praktek baik. Ini yang sudah saya rasakan ketika saya mengikuti guru penggerak ini. Ini yang pertama adalah perubahan kegiatan pembelajaran jelas, menjadi lebih menyenangkan, saya menjadi lebih nyaman di kelas, anak-anak menjadi lebih nyaman juga menerima pembelajaran. Ini karena mengikuti pemikiran KHD tersebut tadi. Ini jelas ini. Terus yang kedua, refleksi peserta didik dengan suasana yang lebih menyenangkan. Ini kalau dulu selesai pembelajaran ya sudah langsung berdoa dan pulang. Sekarang enggak. Ada refleksi, anak-anak lebih menyenangkan, kita kemas dalam bentuk game mungkin atau dalam bentuk cerita-cerita yang menyenangkan. Ini anak-anak merasa lebih dihargai dan lebih senang ketika menerima pembelajaran. Terus ada lagi terkait dengan pengalaman baik dan pembelajaran dalam saya adalah interaksi antara guru dan murid ini merasa lebih dekat. Anak-anak itu lebih nyaman ketika saya mau tinggalkan kelas, ada kegiatan di luar itu rasanya kayak ngesul atau gimana gitu. Kalau dulu enggak, ketika saya pamiti mereka senangnya dalam arti bisa gojek dan lain sebagainya. Kalau sekarang cuwo istilahnya seperti itulah, wah ditinggal lagi seperti itu. Ini setelah saya melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan aksi nyata, ini tentunya juga ada beberapa teman yang saya mintai pendapat atau testimoni terkait perubahan-perubahan pada diri saya. Ini tujuannya bukan untuk sebuah kesombongan dan lain sebagainya, tapi untuk evaluasi diri saya lah. Saya kurang seperti apa dan harus bagaimana, dan seperti langkah ke depan apa yang harus saya lakukan. Yang pertama dari teman saya, salah satu seorang guru yang sangat senior. Saya tuangkan dalam bentuk video berikut. Menurut saya Pak Zainal itu orangnya semangat, kreatif, banyak ide-ide baru dalam pembelajaran maupun kegiatan di sekolah. Terus disiplin, aktif dalam kegiatan sekolah, banyak mensupport teman-teman, memberi bantuan kalau misalnya kita ada kesulitan. Semangat Pak Zainal. Menurut saya kocak. Menurut saya kocak. Menurut saya. Berikut dari uraian saya terkait dengan aksi nyata 1.2, mulai dari nilai, peran, perasaan, catatan pengalaman baik, positif yang perlu saya ingat-ingat dan saya jadikan sebagai catatan saya tersendiri, dan juga testimoni dari teman-teman saya, guru senior dan juga teman ngopi saya. Ini yang terakhir, mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini menjadi motivasi untuk diri saya tentunya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang menyimak di video ini. Mengupas pernyataan dari William Awards, guru yang biasa-biasa saja menceritakan, guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul menunjukkan, guru yang hebat menginspirasi. Mari kita berenung sejenak dari ungkapan
William di atas, kita termasuk guru yang masuk kategori 4 ini, atau justru di luar dari 4 kategori guru ini. Selamat pagi, selamat berbahagia, jangan lupa tersenyum. Tersenyum adalah kunci kebahagiaan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian, terima kasih. Ponorogo 29 November 2022, Zainal Masuri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.